Garuda buntung. Yang berjaya malah Rusdi Kirana dengan yang namanya grupnya, yang namanya mulai dari Line, Batik, Superjet dan lain sebagainya, dia menguasai jalur-jalur penerbangan kita seperti itu. Artinya Pak Eri, ada kesalahan kita. Saya takut, saya setuju aja dengan antara ini. Saya takut kita mengulangi lagi sejarah kegagalan, bukan sejarah keberhasilan gitu loh. Kan udah saya bilang tadi. Pertama, Kementerian Keuangan dipisah, meng-hire 1 miliar, manajer 1 miliar, berantakan juga. Yang kedua sekarang, karena BUMN-nya tata kelola yang salah dan keliru, ya sekarang super holding, nggak apa-apa. Cuman bagaimana mengaturnya ini? Kalau menurut saya yang harus dibenahi yang pertama kali ini adalah BUMN kita. Kementeriannya. Kementerian BUMN ini. Erick Thohir itu harusnya segera diganti, di reshuffle. Itu loh. Dia menjadi sumber masalah. Ya, karena peng-pengnya itu ya. Karena dia jiwa pengusaha juga. Dia pengusaha, dia juga. Penguasa juga. Dia juga, kakaknya juga seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke dan para diaspora, saudara-saudara kita di seluruh dunia. Sore hari ini kita akan diskusi lagi ini dengan Ketua Umum Partai Masumi Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Topik yang menarik kita akan bahas ini tentang yang namanya BPI Danantara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Begitu namanya yang konon diusulkan oleh Erick Thohir. Dan kita ketahui Danantara ini kalau maunya Prabowo itu betul-betul menjadi super holding ya, BUMN ya, seperti misalnya Temasek yang Singapura punya, kemudian juga Hasanah milik Malaysia. Nah, Indonesia belum punya. Nah, oleh karena itu mungkin keberadaannya ini yang luar biasa, sangat diharapkan besar gitu ya, mengelola BUMN, tapi nah ini terkendala dengan alur-alur birokrasi yang kelihatannya makin panjang. Sekarang ini sedang dibahas oleh DPR terkait dengan RUU perubahan tentang Undang-Undang BUMN. Nah, kita berharap sekali DPR betul-betul mengkritisi soal ini, karena banyak sekali suara-suara minor tentang Danantara ini, selain tentunya alur birokrasi yang makin panjang. Nah, untuk bahas ini kita akan dengarkan bagaimana uraian dan ulasan dari Bapak Ketua Umum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kira-kira? Kalau Bung Karno bilang jas merah. Jas merah. Apa itu Pak Eri? Jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Kan kita mengetahui kenapa Kementerian BUMN ini muncul. Ini argumentasinya sama dengan yang sekarang lagi dibuat, kenapa Danantara ini harus ada. Dulu kan BUMN itu kan, Kementerian BUMN itu kan di bawah Kementerian Keuangan sebelum dipecah, betul ya? Salah satu, kalau nggak salah, salah satu dirjen ya. Betul, ya kan? BUMN. Oleh karena itu perlu fokus. Betul-betul perlu menteri yang mengurusi tentang usaha-usaha yang dikelola oleh negara, terutama dana-dana yang menggunakan APBN, seperti itu Pak Eri. Maka berdirilah yang namanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara ini, BUMN. Kalau nggak salah menteri pertamanya itu Tantri Abeng, loh nggak salah ya. Dulu ya. Kan menteri pertamanya Tantri Abeng. Karena kan terkenal apa istilah CEO ya, 1 miliar. 1 miliar pada waktu itu. Manajer 1 miliar. Manajer 1 miliar, mahal kan. Kan dianggap, maka Tantri Abeng inilah Sakti Mandraguna. Ya kan? Tantri Mandraguna ya seperti itu, maka dia diberikan tugas untuk mengelola BUMN dan diharapkan menguntungkan BUMN kita itu. Tapi kan outputnya nggak seperti apa yang diharapkan. Nah, pertanyaan itu ada persoalannya di mana? Letak persoalannya di kelembagaannya, di regulasinya, atau di pengelolanya, di man-nya, di orangnya. Iya, pengelolanya ya berarti ya. Itu loh. Kalau saya lebih memang di orangnya. Pengelolanya berarti. Pengelolanya.
Jadi orangnya ini bermental korup seperti itu loh Pak Eri. Gitu. Jadi Peng-peng dia, Pak, ya peng-peng tadi ya kan, karena memang dia juga di samping itu adalah mereka juga yang tidak profesional. Apalagi sejak pilpres langsung ini. Ini tempat menampung, mau jujur saja, relawan-relawan dan pendukung capres-capres. Itulah berkumpul di yang namanya komisaris. Dan direksi juga akhirnya yang harusnya orang-orang yang profesional, yang betul-betul emang mendedikasikannya untuk kerja-kerja profesional, tetap kalaupun dia tidak orang politik, tidak punya hubungan politik, maka tidak mungkin bisa masuk menjadi pengurus dari BUMN itu atau direksi. Maka mereka mencari jalan untuk menempel orang-orang politik. Membina koneksi gitu ya. Membina koneksi, membuat patron, bahkan mampu atau siap untuk membayar berapapun untuk menjadi direksi dan komisaris. Saya pada waktu saya di DPR, saya dihubungin orang juga banyak, Pak Eri. Karena dianggap anggota Dewan itu sakti mandraguna. Bisa nitip-nitip. Bisa nekan. Bukan tugas saya. Apalagi Komisi 3 itu tugasnya jadi Komisi 6 itu. Maka pasti mereka punya patron itu, Pak Eri. Nah, jadi persoal kita ini salah selalu obatnya, Pak Eri. Nah, sekarang kita juga seperti itu. Karena kita menganggap pemborosan efisiensi ya, dan membawa kerugian yang banyak BUMN kita ini, sehingga kita mencari jalan keluar, mencoba kita bikin Temasek aja kayak di Singapura. Terus yang di Malaysia tadi apa? Asana seperti itu. Ada super holding. Nah, ini sesungguhnya ya bisa boleh-boleh saja. Tapi menurut saya dia tidak mencerminkan ekonomi konstitusi kita. Oke lah BUMN besar, tapi kenapa kita tidak mau pernah membesarkan yang namanya koperasi kita? Nah itu. Seperti itu. Konstitusi itu ya. Lo adakah koperasi di dunia ini berhasil? Ada di beberapa negara Skandinavia seperti itu. Denmark terus Swedia bagus-bagus. Dan kita ini koperasi ini dianggap pelengkap penderita. Ya gitu loh. Di mana kita mengetahui koperasi itu pelengkap penderita? Pak Eri, dari mana kita coba? Pak Eri, untuk mengetahui bahwa kita ini tidak sungguh-sungguh membangun ekonomi konstitusi, koperasi menjadi pilar juga. Jadi kalau mau pilar itu 3 pilar. Pilar pertama adalah BUMN, pilar kedua swasta, pilar ketiga koperasi. Pilar swasta ini merajalela dia. Bahkan membentuk gurita yang luar biasa. Menjadi yang namanya adalah oligarki yang memangsa. Tidak hanya memangsa yang namanya koperasi, juga memangsa yang namanya BUMN. Kan banyak. Bagian dari oligarki ini mengambil keuntungan, memanfaatkan hubungan kedekatan ya kan, dengan Menteri BUMN, mengambil keuntungan. Contoh GoTo. Ya. Betul. Sekarang GoTo nggak dapat itu. Kalau GoTo itu kan keterlibatan kakaknya Erick Thohir. Sudah berulang kali kita mengemukakan seperti itu. Dan mereka mengambil uang dan lain sebagainya, mengambil keuntungan. Proyek-proyek yang dipaksakan kepada BUMN itu menjadi rugi, terutama di karya-karya. Karena dalam rangka untuk memfasilitasi hasrat, keinginan, mimpi Jokowi dalam rangka membangun infrastruktur. Dipaksalah BUMN karya itu, walaupun akhirnya rugi sekarang. Kita punya BUMN yang seharusnya kuat, PLN. Tapi kebijakan negara tidak berpihak pada PLN juga. Sebagaimana yang selalu dikemukakan anggota Dewan Pakar kita, Pak Daryoko. Tapi pemerintah membuka yang namanya, akibat dari perjanjian kita LOI itu, pada waktu kita Letter of Intent itu, untuk membuka yang namanya pembangkit-pembangkit swasta ini. Berapa banyak? Kita menjadi timpang. Di Pulau Jawa kita udah oversupply. Tapi di luar Jawa kita kekurangan. Seperti itu. Dan rugi terus. PLN kita menjadi rugi. Yang untung yang besar perusahaan-perusahaan swasta ini kan menjadi aneh, Pak Eri. Betul. Di bidang angkutan seharusnya kita untung. Garuda buntung. Yang berjaya malah Rusdi Kirana dengan yang namanya grupnya
yang namanya mulai dari Lion, Batik, Superjet dan lain sebagainya, dia menguasai jalur-jalur penerbangan kita seperti itu. Artinya Pak Eri, ada kesalahan kita. Saya takut, saya setuju aja dengan antara ini. Saya takut kita mengulangi lagi apa sejarah kegagalan, bukan sejarah keberhasilan gitu loh. Kan udah saya bilang tadi. Pertama, Kementerian Keuangan dipisah, meng-hire 1 miliar, manajer 1 miliar, berantakan juga. Yang kedua sekarang, karena BUMN-nya tata kelola yang salah dan keliru, ya semua. Sekarang super holding, nggak apa-apa. Cuman bagaimana mengaturnya ini? Kalau menurut saya yang harus dibenahi yang pertama kali ini adalah BUMN kita. Kementeriannya. Kementerian BUMN ini. Erick Thohir itu harusnya segera diganti, di reshuffle. Itu loh. Dia menjadi sumber masalah. Iya, karena peng-pengnya itu ya, karena dia jiwa pengusaha juga. Dia pengusaha, dia juga. Penguasa juga. Dia juga, ngambil kakaknya juga seperti itu. Audit seperti itu. Nah, kembali lagi kepada topik pembicaraan kita seperti ini, saya setuju dengan Bang Usman ini, ya kan? Dari Usman, Cherry ya. Cherry ini. Ini akhirnya karena Badan Pelaksana Investasi ini, BPI dan Antara ini, katanya di bawah menteri. Iya. Berarti menambah jalur birokrasi lagi. Betul. Ya, seperti itu. Nah, ini akan menimbulkan setiap birokrasi itu kadang-kadang menimbulkan cost seperti itu. Bukan efisiensi, tapi malah pemborosan. Ya. Oh, ya sudah, kalau memang mau dibelah. Unit yang dikelola BUMN, unit yang dikelola dan Antara ini sudah langsung ke presiden. Kedudukan bahwa badan pelaksana ini sama setingkat dengan yang namanya Menteri BUMN. Kalau mau seperti itu. Oh, sejajar. Sejajar. Atau BUMN yang tadi kita lakukan restrukturisasi, pembenahan yang luar biasa. Mulai lagi kan ada Pertamina-nya, ada PLN-nya, ada di perhubungannya, di pelabuhannya, kan kita ada yang besar-besar. Terus ada di di tambang. Kita luar biasa. Oke, kalau mau satu jenis, oke. Supaya memudahkan udah buat super holding. Kan buat aja super holding. Holding di bidang pertambangan. Jadi dia terconnecting kan seperti itu. Kita kan, kenapa listrik kita mahal? Karena batu bara kita dikuasai mayoritas oleh swasta, PKP2B itu. Yang ngatur harga dia. Yang mereka yang mengatur harga semua-muanya. Coba lihat, Erick Thohir itu punya nggak dia perusahaan batu bara? Punya dia. Selalu punya. Dia kan bagian dari Adaro, kalau tidak salah itu. Kakaknya itu. Siapa nama kakaknya itu? Gibraldi. Boy. Ini Boy. Boy, Gibraldi itu. Kan bersama-sama Sandiaga Uno. Seperti itu. Kalau kita baca ini pendapatnya, saya kan pernah, sebentar dulu Pak Edi. Saya ini kan pernah menjadi komisarisnya Indonesia Power, anak perusahaan PLN. PLN ya. Tak kalah harga batu bara melambung ke tinggi, mereka tuh nggak ada jiwa nasionalismenya loh. Mereka lebih ekspor karena harganya mahal. Justru yang membantu kita pada waktu PLN Group itu adalah perusahaan-perusahaan menengah ke bawah. Justru korporasi besar itu mereka menjual untuk meraup keuntungan. Padahal mereka tidak punya teknologi yang begitu canggih. Bukan tidak punya. Bahwa pengurus tambang batu bara itu tidak dibutuhkan teknologi yang canggih. Oh iya. Kan ngeruk-ngeruk aja seperti itu. Keruk-keruk aja gitu ya. Iya. Tapi dampak kita dapat uangnya nggak banyak, tapi dampak kerusakan lingkungan dan sebagainya kan luar biasa. Luar biasa, betul. Nah, kembali lagi kepada topik kita ini Pak Eri. Kalau menurut saya, ya kalau memang Pak Prabowo mau seperti itu kita, ya kalau ini boleh dicoba. Tapi jangan dibawa Kementerian BUMN. Ini kan menyangkut kenapa Erick Thohir ini, karena sebagian dari kekuasaannya akan hilang kayak itu loh. Yang dikritik sama Yusri Usman ini kan dari Yusri ya, yeah. Center of Energy and Resources Indonesia, Cherry. Nah, itu kan dia dia nganggap bahwa tupoksi dari BPI ini lebih mengarah kepada perumusan kebijakan semata. Ya, kalau itu susah. Iya, bukan lagi sebagai badan pengelola yang mengeksekusi kebijakan. Saya setuju, kalau hanya perumus kebijakan, ngapain? Ngapain gitu ya, jadi betul. Betul dong. Ada kementerian.
Tapi dia memang kita berikan otoritas dan kewenangan betul BPI ini untuk mengelola bisnis betul. Mengelola betul gitu. Mengelola betul. Tapi ditarget 5 tahun ini berapa? Jadi fit and propernya itu tidak ada hubungan politik sesungguhnya. Target direksi kamu menjadi berapa target keuntungan? Tiap tahun harus meningkat. Begitu juga komisaris berapa? Jangan kita membayar orang duduk-duduk saja dengan harga cukup mahal, Pak Eri. Eksekutifnya itu. Waduh, itu harus betul ininya. Jangan-jangan BPI ini dibuat untuk menampung yang itu karena janji politik itu kan. Kalau saya tidak tipologinya Pak Prabowo. Bukan seperti itu ya. Kan seperti itu. Iya, oke. Ini menarik. Artinya kalau BPI memang betul-betul nanti akan ada, kita berharap sekali DPR betul-betul mengkritisi soal keberadaan. Ya, ini kan ada pasal-pasal lah ya. Menurut saya ini memang rawan Pak Eri. Ini hanya merubah koma, menambah dan atau itu bisa menghilangkan makna akhirnya. Menurut saya kawan-kawan DPR betul, saya berharap betul kawan-kawan DPR ini kembalilah kepada konstitusi. Kembalilah, ragahkanlah, tumpah ragahkanlah pikiran, akal semuanya, kepikiran dengan pasal 33 itu Pak Eri. Kita kembali kepada ekonomi konstitusi kita. Ekonomi Pancasila. Ini buktiin. Jangan Pancasila hanya lip service aja. Saya Pancasila, saya Indonesia, NKRI harga mati. Lo dirampok kok. Seperti itu. Betul. Ini apa namanya? Kita berharap ya jangan sampai ada perampokan lagi ya terhadap. Iya, kita sudah babak belur Pak Eri. Itu dia makanya. Di pertambangan kita sudah babak belur. Kita jadi lihat orang-orang kaya raya itu, karena dia memiliki izin tambang bukan milik mereka itu. Dia hanya dapat izin untuk ngambil tambang baik batu bara, nikel dan sebagainya. Mereka menjadi kaya raya. Negara tidak membuat dampak cukup besar. Rakyat di sekitarnya tetap miskin. Seperti itu. Apalagi yang bebas pajak itu ya. Iya. Jadi ada tambang yang memang nggak usah bayar. Jadi menurut saya ini kebijakan Jokowi ini memang banyak bermasalah. Akibat kebijakan Jokowi bermasalah ini sekaranglah semuanya mau diobatin oleh Pak Prabowo. Seolah-olah Pak Prabowo ini nanti menjadi apa ya? Bisa mengobati. Kan belum tentu dia bisa obatin semua Pak Eri. Tapi ini beban yang dipikul oleh Pak Prabowo. Utang juga luar biasa. Janji Pak Jokowi untuk menaikkan pendapatan kita tidak pernah tercapai kok. Katanya awalnya dulu 2 digit 2014. Sekarang 7%, 8% aja nggak nyampe. 5% ini pertumbuhan. Utang kita udah tinggi, pengangguran kita juga. Aduh, udah semuanya. Katanya tidak boleh ada impor. Ini impor membanjiri. Terutama ekspor tekstil. Cek. Betul, impor tekstil. Tekstil kita, garmen kita hancur. Tak kalah kita membuka keran impor. Kedaulatan pangan kita dan sebagainya Pak Eri. Iya, komoditas pangan yang harusnya Pak Eri ada daerah-daerah ini kan kebijakan Pak Eri. Kita agak nyimpang dikit nih. Ada kebijakan-kebijakan yang memang lahan pertanian jangan dibangun perumahan. Ini di Serang itu Banten yang menjadi kemarin ribut pagar laut. Itu masih bisa digunakan ngapain jauh-jauh. Untuk kawasan timur Papua tetap oke. Untuk mensuplai makanan kebutuhan di daerah Papua dan Sulawesi. Tapi sini kan untuk daerah Sumatera bisa. Lahannya subur, perairannya, bahkan sungai ya diuruk dan lain sebagainya. Sampai hari ini belum ada tindakan nih. Udah berapa? Sejak Pak Prabowo menyatakan perang terhadap pagar laut. Hari ini baru ada tindakan administratif. Belum ada tindakan hukum yang nyata. Membatalkan. Maksudnya saya itu ya ditangkap dong. Nah, itu betul. Ditangkap dan diadili. Bahkan kasihan kita, sahabat kita, adinda kita, Ahmad Hussainuddin. Dia memberikan apa kemarin dipersekusi dia. Kita tahu nggak mungkin tuh rakyat mempersekusi, itu pasti orang bayaran seperti itu. Oleh karena itu aparat penegak hukum ada di depan itu. Malah belain. Harusnya aparat penegak hukum itu menangkap mereka-mereka yang itu seperti itu. Oke, menarik. Artinya kita nggak habis-habis nih. PR peninggalan dari Jokowi ini termasuk yang Danantara ini juga dari Jokowi waktu itu. Ya itu makanya saya bilang kalau ini bukan ide genuinnya Pak Prabowo kan? Bukan. Nah oleh karena itu hati-hati, jangan sampai ini jebakan Batman. Erick Thohir yang mengusulkan. Ya ini makanya Jokowi hati-hati.
udah kira-kira 2 tahun lalu. Ya betul, saya pernah dengar ini. Ini menurut saya perlu evaluasi lah. Betul, artinya Perlu evaluasi, bila endapan dulu deh. kalau bisa begitu. Kalau menurut saya lebih baik benahi BUMN. Nah, Moratorium, tunjuk orang yang betul. Segera ganti Erick Thohir. Betul. Ini agak mengganggu. Kan calonnya untuk Danantara ini kan kita udah dengar, Mulyaman Hadad. Ya sudah, Mulyaman Hadad aja jadikan Menteri BUMN. Benar. Erick Thohir kan cukup. Biarkan berikan amanah pada Mulyaman Hadad dan kawan-kawan. Walaupun saya punya catatan sendiri terhadap Mulyaman Hadad ini. Seperti itu. Tapi dia menurut saya ya ini oke lah gitu kan. Nah, berikan dia amanah untuk megang ini ya, BUMN langsung gitu. Dan antara ini di skip dulu lah ya, artinya jangan sampai. Saya betul kayak gitu. Jangan sampai kita mengulangi lagi Pak Eri. Dari Kementerian Keuangan ke BUMN, ini mau lagi nih. Iya. Memperpanjang birokrasi udah pasti gitu. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi. Pemirsa sekalian, kita akhiri diskusi kita sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat karena BUMN ini adalah besar sekali dan sangat-sangat luar biasa pengaruhnya bagi kemakmuran ekonomi rakyat Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.